Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Dwi Pusparani, NPM 1903010035. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu nisab dan kadar zakat. Salah satu syarat dikenakannya harta untuk dizakati telah mencapai dalam ukuran 1 nisab. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dapat diringkas dengan tabel nisab dari masing-masing jenis harta tersebut. A. Harta peternakan. Karena jenis ternak bermacam-macam, nisabnya pun bermacam-macam, tergantung hewan yang diternak. 1. Unta. Nisabnya 5-9 ekor. 2. Sapi, kuda atau kerbau, itu 30 ekor. Kambing dan domba sekitar 43-12 ekor. Dan unggas atau ikan itu sekitar 85 ekor. B. Emas dan perak. Selain emas dan perak juga termasuk barang dagangan atau perniagaan, barang tambang dan uang simpanan seperti tabungan dan deposito. Besar nisabnya senilai 85 gram emas atau 20 dinar atau 595 gram perak atau 200 dirham. Dengan kadar zakatnya sebesar 2,5% atau Adam et al. 2018. C. Zakat profesi. Menurut Yusuf Qaradawi, diwajibkan mengeluarkan zakat pada pekerjaan yang menghasilkan uang, seperti pengacara, konsultan, akuntan, artis, arsitek, dokter, notaris, pegawai negeri, dan lain-lain. Tapi jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia lebih pantas menjadi mustahik atau penerima zakat. Harta hasil profesi dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati berdasarkan analogi atau kias terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu 1. Model dalam memperoleh harta penghasilan atau profesi sama dengan panen atau hasil pertanian. Oleh karenanya, harta dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab atau 653 kg gabah kering, giling atau setara dengan 522 kg beras. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya atau setiap kali panen saja. 2. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta atau simpanan atau kekayaan. Kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuannya wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya. Contoh menghitung zakat profesi. Rudi adalah seorang karyawan di suatu perusahaan swasta. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah 5 juta. 1. Pendapatan gaji per bulan Rudi adalah 10 juta. Nisabnya 522 kg beras dikalikan 10.000 relatif sama dengan 5.222.000. Rumus zakat 2,5% dikali besar gaji per bulan. Zakat yang harus ditunaikan sebesar 250.000. Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam 1 tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan 1 tahun. Kemudian, apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi, gaji Rudi 10 juta dikali 13 bulan sama dengan 130 juta. Jumlah zakatnya adalah 130 juta dikali 2,5% adalah 3.250.000. Mustahik zakat. Perihal mengenai muzaki atau orang-orang yang wajib dikenai zakat telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Sedangkan perihal mustahik atau orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat, ada 8 golongan yang dapat menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 asnaf. 1. Fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 2. Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil, yakni panitia yang memanage proses zakat baik dalam pengumpulannya hingga pembagian zakat mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 4. Mu'alaf, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. 5. Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan. 6. Orang yang terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kehidupan hidupnya yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. 7. Fisabilillah, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk memperluaskan agama Islam serta mempertahankannya. 8. Ibnu Sabil, ialah musafir atau orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat baik bukan dalam melakukan kemaksiatan.